Hello, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya Ibu Guru Shirley Aiba. Oke, pagi ini kita akan belajar tema yang ke-6. Cita-citaku, subtema yang pertama. Aku dan cita-citaku, pembelajaran yang keempat untuk subtema yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan pagi ini semua bersemangat dengan pembelajaran yang baru untuk pembelajaran yang keempat di subtema yang pertama. Oke? Semangat semua belajar. Kita mulai pembelajaran kita dan kita perhatikan pada video pembelajaran ini slide demi slide. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, kita masuk pada pembelajaran keempat ya. Apakah ada di antara kamu yang bercita-cita menjadi seorang pengusaha? Berikut ini kisah sukses seorang pengusaha di Indonesia. Bacalah kisahnya yang memberi inspirasi berikut ini. Judulnya adalah Kisah Sukses Bob Sadino. Sebelum sukses, Bob Sadino melakukan hal yang sama seperti sejumlah konglomerat lain, yaitu bekerja keras dan kadang hidup susah. Bob yang lahir pada 9 Maret 1933 itu terbiasa bekerja keras sejak berusia belasan tahun, terlebih setelah ayahnya meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya pada usia 19 tahun, Bob merantau ke Eropa, dan di benua biru ini Bob melakoni berbagai pekerjaan dari karyawan agen pelayaran PT Jakarta Liot hingga pegawai perusahaan barang konsumen Unilever di Eropa. Bob bertemu dengan Sulami Sujud dan menikahinya. Pada tahun 1967, Bob pulang ke Indonesia dengan membawa 2 mobil Mercedes-Benz dan 1 mobil dia jual untuk uangnya dipakai untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Mobil satunya dia gunakan sebagai taksi gelap. Namun Bob mengalami kecelakaan dan mobilnya rusak parah sehingga dia terpaksa berganti pekerjaan sebagai kuli bangunan. Di tengah keterpurukan itu, Bob mencoba berbisnis bahan makanan. Awalnya dia menjual telur ayam negeri. Berkat kemampuannya berbahasa Inggris, Bob mendapat banyak pelanggan orang asing. Belakangan usahanya kian maju dan dia merambah bisnis lain seperti peternakan ayam dan ladang sayur. Dia pun mendirikan supermarket organik, Camp Chicks. Ya, sementara bisnis pertanian semakin maju, Bob Sadino meninggal dunia pada tahun 2015. Setelah membaca kisah tentang Bob Sadino ini, mari diskusikan pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu atau dengan orang tuamu. Siapakah Bob Sadino ini? Ya, dan pertanyaan selanjutnya silakan anak-anak baca, kemudian jawab dengan teliti menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dan buatlah sebuah karangan dengan gagasan pokok sebagai berikut. Gagasan pokok pertama, cita-citamu dan alasannya. Kedua, kegemaran atau hobimu serta hubungan antara cita-cita dan kegemaran. Ketiga, tantangan yang akan kamu hadapi untuk meraih cita-citamu. Keempat, bagaimana caramu untuk menghadapi tantangan tersebut. Setelah Anda membaca gagasan pokok ini, Anda buat paragraf, tentu berdasarkan ada 4 gagasan pokok ini, maka akan menjadi 4 paragraf untuk karangan yang ada di slide ini atau di buku tugas. Setelah itu, karangan yang Anda buat ini akan ditukar dengan teman sebangkumu. Kemudian beri komentar karangan temanmu tentang cita-citanya dalam kolom berikut ini. Jadi komentar ketika Anda membaca tulisan dari temanmu, karangan temanmu. Oke. Apakah cita-citamu dan kamu sama? Ada yang sama dan tentu saja ada yang berbeda.
Perbedaan sangat wajar terjadi di antara manusia. Misalnya perbedaan kegemaran, perbedaan cita-cita, dan perbedaan wajah di antara dirimu dengan teman-temanmu yang lain. Begitu pun dengan perbedaan sosial, budaya di antara kita. Di antaranya adalah keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam dan berdasarkan penelitian para ahli, penduduk Indonesia merupakan percampuran antara penduduk asli dan pendatang. Mereka datang dari Cina Selatan melewati Asia Tenggara, terus menuju ke Kepulauan Nusantara yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.000 pulau. Mereka datang ke Nusantara kira-kira 2.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Di Nusantara mereka bercampur dengan penduduk asli dan menurunkan nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian mereka menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Akibatnya terpisah di masing-masing pulau dan tidak saling bertemu. Akhirnya terciptalah suku-suku bangsa yang berbeda, bahasa, budaya, dan tradisi seperti sekarang ini. Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang dimiliki berhubungan dengan asal-usul dan kebudayaannya. Beberapa ciri yang bisa digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa antara lain ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Ciri fisik dari suatu suku bangsa dapat dilihat dari warna kulit, rambut, wajah, dan bentuk badan. Ciri-ciri inilah yang bisa membedakan satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Tidak kurang dari 300 suku bangsa mendiami kepulauan Indonesia, semuanya bergabung menjadi satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Hal itu sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikut ini adalah suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, ya. Negara kita, negara Indonesia memiliki 33 provinsi. Ini mulai dari Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, ada suku-suku bangsanya, sampai dengan DKI Jakarta, suku bangsanya adalah Betawi. Kemudian seterusnya Jawa Barat, Banten, ya, ini suku bangsanya ada di sini. Dan daerah kita ada di nomor 24, Sulawesi Utara, yaitu suku bangsanya Sangir, Talaut, Minahasa, Bola Mongondo, ya. Dan berikut selanjutnya sampai di Papua Barat, dia punya suku bangsa Mandacan dan Fak-Fak dan lain-lain. Silakan anak-anak baca, ya. Setelah anak-anak membaca mengenai provinsi dan suku bangsanya, mari kita mengamati gambar yang ada di bawah ini. Kemudian kita pasangkan apakah suku Dayak ini cocok dengan gambar yang nomor berapa, karena ini mereka menggunakan pakaian adat masing-masing daerah. Silakan memilihnya. Bisa, ya? Oke, kita lanjut. Hari Minggu lalu, Bella bersama keluarganya pergi ke pantai. Pemandangan di pantai sangat indah. Di pantai juga Bella dapat mengamati berbagai jenis hewan pantai seperti kepiting dan kerang. Setelah usai berlibur, Bella menuliskan pengalamannya ke pantai dalam bentuk puisi. Perhatikan puisi Bella berikut ini. Ke pantai, bertamasya bersama keluarga, melihat pemandangan pantai karang. Di kejauhan sudah kudengar suara ombak memecah batu karang. Aku segera berlari mendekat, menyaksikan ombak yang bergulung-gulung, merasakan kelembutan pasir putih, menikmati embusan semilir angin. Tiada bosan ku nikmati, tiada jenuh ku rasakan, tiada henti ku kagumi, indah tiada tara ciptaannya. Nah, setelah membaca puisi, mari kita belajar. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai puisi, ya. Puisi merupakan pilihan kata yang tersusun secara cermat sehingga memiliki bunyi, irama, atau makna yang khusus. Sebuah puisi dapat menggambarkan kehidupan, kekaguman, kritikan, dan penyesalan. Puisi ke pantai menggambarkan perasaan tokoh aku. Ketika pergi ke pantai, tokoh aku melihat keindahan pemandangan pantai. Saat mendengar suara ombak, tokoh aku segera berlari mendekat.
Dia melihat ombak yang bergulung-gulung, merasakan lembutnya pasir putih, dan menikmati embusan semilir angin pantai. Semua hal itu membuat toko aku mengagumi keindahan ciptaannya. Isi puisi ke pantai dapat disimpulkan sebagai berikut. Tiada ciptaan Tuhan yang tidak indah. Manusia selalu mengagumi ciptaan Tuhan. Salah satunya, contohnya adalah mengagumi keindahan pantai. Ini ada puisi ya. Pahamilah isinya, kemudian anak-anak akan menuliskan kesimpulan dari puisi tersebut. Judulnya adalah Budayaku Indonesiaku, karya Gabriele Hosanam. Indonesia negara yang kaya akan budaya, tempat segala adat bersemayam, ragam bahasa memadati segala pulau. Keragaman suku itu yang menjadi ciri khas. Kini sudah saatnya engkau terjaga oleh kami para penghuni bangsa. Tidak akan kami biarkan direnggut paksa oleh negara yang tak berbudaya. Indonesia, sungguh engkau membuatku tertegun oleh segala pluralisme ras yang ada, dan kami menjadi satu di bawah naungan Pancasila. Jayalah selalu budaya bangsaku Indonesia. Adapun kini usiamu sudah tak muda lagi. Adapun berjanji sebagai penerus bangsa, takkan berjanji sebagai penerus bangsa, takkan kubiarkan budayaku merana dengan selalu menjunjung tinggi sila persatuan. Nah, coba diskusikan dengan temanmu atau dengan orang tua. Apakah kesimpulan dari isi puisi yang di atas? Ya, oke, bisa kita lanjut. Selain kaya akan keragaman suku bangsa, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari sumber daya alam yang diperbarui. Sekarang kamu akan mempelajari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Seandainya dapat pulih pun akan memerlukan waktu yang sangat lama. Waktu yang diperlukan untuk memulihkan mencapai ratusan juta tahun. Berikut adalah pemanfaatan beberapa jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh, batu bara ya. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Oleh karena pengaruh alam, wujud tumbuhan purba itu berubah menjadi arang dan batu. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga. Kedua, minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan plankton dan jasad-jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun. Akibat adanya tekanan serta pengaruh suhu di bumi, kemudian berubah menjadi cairan pekat yang disebut dengan minyak bumi. Hasil dari pengolahan minyak bumi menghasilkan antara lain Aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, dan oli untuk pelumas mesin. Kemudian emas dan perak. Indonesia memproduksi emas dan perak secara teratur, dan di pertambangan emas Cikotok, Jawa Barat, produksi emas dan perak negara kita sebagian diekspor dan sebagian lagi digunakan di dalam negeri. Oke, selain dikelola pemerintah, pertambangan emas dapat dilakukan oleh perusahaan ya, swasta atau pertambangan rakyat dilakukan secara tradisional. Berikut besi. Besi berasal dari bahan yang dicampur dengan tanah pasir dan sebagian merupakan bahan endapan dan logam yang berwarna putih. Biji besi dimanfaatkan sebagai bahan baku peralatan rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Yang terakhir, kelima adalah aspal. Aspal terbentuk dari sisa penyulingan dari minyak bumi dan alam. Aspal dimanfaatkan sebagai lapisan untuk memperkeras permukaan jalan. Sumber daya alam dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup umat manusia.
Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan. Semua pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestariannya. Nah, mari kita mencari informasi berbagai sumber ya, baik buku, koran, majalah maupun internet tentang sumber daya alam yang ada di daerah atau provinsi kita. Ya, silakan diisi pada kolom yang sudah tersedia. Mari kita lakukan di bawah ini ya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita pasangkan dengan menarik garis yang ada di sebelah kiri dengan gambar-gambar yang ada. Ya, kita sesuaikan apakah jawabannya sudah tepat ya. Silakan kita pilih. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak, tetap semangat dan bermanfaat. Pembelajaran ini boleh bermanfaat bagi anak-anak. Diingatkan tetap jaga kesehatan, semangat belajar, raihlah cita-citamu karena masa depan bangsa ada di pundak kalian. Selamat belajar.